Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibrahim Arif Muhammad. Hari ini saya akan memberi presentasi kolokium saya yang berjudul Survei dan Identifikasi Faktor Awareness Mahasiswa IPB terhadap masalah pelecehan seksual dan kekerasan menggunakan regresi logistik biner. Outline pada presentasi ini adalah sebagai berikut. Pendahuluan, kaum perempuan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan posisi setara dalam kehidupan sosial dengan laki-laki. Perempuan masih memperjuangkan hak-hak untuk banyak hal, tapi posisi perempuan ternyata belum sejajar dengan laki-laki. Ini mengakibatkan subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan kekerasan. Kurniangsih menyatakan pelecehan seksual dan kekerasan adalah salah satu topik utama dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan. Sebagian besar korban adalah perempuan dengan pelaku yang hampir semuanya laki-laki. Namun, bukan berarti lelaki tidak dapat mengalaminya, hanya karena kurangnya data yang mencakup pengalaman laki-laki. Eh, Penyebab masalah ini masih sering terjadi adalah akibat rendahnya awareness masyarakat yang masih meremehkan masalah dan menyalahkan korban, terutama korban perempuan. Desoki dan Marawan pernah melakukan penelitian dan menyatakan perempuan memiliki knowledge score lebih tinggi dibandingkan laki-laki dikarenakan 30% responden perempuan pernah menjadi korban pelecehan di mana hanya 0,4% responden laki-laki menjadi korban. Okuda et al. Juga menyatakan ini dalam penelitiannya. Kemungkinan besar pelaku kekerasan diakibatkan oleh riwayat mereka sebagai korban kekerasan, terutama di masa kecil, dikarenakan sedikitnya dukungan terhadapnya, penyakit mental dari trauma, dan emosi yang tidak terkendali. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, yang sudah dinyatakan oleh Desoki dan Marawan dan Okuda et al., pengalaman menjadi korban berpengaruh kepada sudut pandang mereka. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi awareness masalah tersebut, menggunakan regresi logistik biner. Variabel respon yang di penelitian ini adalah mahasiswa IPB memiliki awareness atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat awareness mahasiswa IPB terhadap masalah pelecehan dan kekerasan, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi awareness mahasiswa IPB, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan awareness. Tinjauan pustaka, pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual bisa berupa ungkapan verbal seperti komentar, gurauan, menggoda, dan lain-lainnya, perilaku tidak senonoh, dan paksaan seperti mencolek, meraba, mengelus, dan memaksa untuk melakukan hal-hal tersebut, mempertunjukkan gambar yang ada unsur porno dan jorok, hingga terakhir perkosaan. Umumnya, pelecehan seksual adalah sejenis perilaku yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diterima baik secara verbal maupun fisik. Pada kenyataannya, pelecehan seksual masih sangat banyak terjadi di antara orang Indonesia. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap pelecehan seksual adalah faktor individu yang mencakup jenis kelamin, peran gender, usia, stereotip, pengalaman karyawan, dan beberapa lainnya. Laki-laki yang biasa dianggap sebagai pelaku melakukan perilaku yang benar mereka. Faktor organisasi, perhatian dan toleransi organisasi terhadap pelecehan seksual juga memberi dampak besar terhadap terjadinya kasus pelecehan seksual. Faktor tempat kerja, di mana sejumlah pegawai wanita mengajukan tuntutan pelecehan seksual di dalam dunia pekerjaan, dan faktor lingkungan. Ini memberi kesimpulan bisa terjadi di mana saja. Kekerasan adalah bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat timbullah rasa sakit dan perubahan fisik, baik fisik maupun psikis. Kekerasan fisik adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang. Nah, bisa jadi serangan atau penghancuran dan perusakan atas milik seseorang. Walaupun biasanya perempuan dianggap korban, perempuan sama mungkinnya dengan laki-laki untuk melakukan kekerasan di rumah tangga. Kekerasan tidak hanya fisik saja, yaitu ada kekerasan verbal yang berupa kata-kata untuk merendahkan, meremehkan, memfitnah, dan menyakiti. Bisa juga berupa manipulasi, penipuan, dan perampasan untuk merusak integritas emosional atau psikologis seseorang. Korban tidak merasakan dengan langsung karena memang tidak terlihat berbeda dengan fisik yang ada bukti fisik seperti luka atau memar dan lain-lainnya.
Uh, Cyberbullying mirip kondisinya dengan kekerasan verbal. Hanya yang membedakan adalah melalui email, telepon, SMS, internet, atau alat komunikasi elektronik lainnya. Pelaku lebih mudah untuk melakukan perbuatan cyberbully karena memiliki akses yang lebih mudah untuk menjangkau korban. Uh, dan pelaku tidak akan merasa ada empati karena tidak melihat reaksi korban langsung. Quota sampling. Quota sampling adalah uh, penarikan contoh non-probability yang dilakukan dengan mengklasifikasikan jumlah contoh dari populasi ke beberapa subgroup. Kekurangan dari quota sampling adalah adanya bias karena subjektivitas pewawancara dalam membagi karakteristik strata responden. Tidak seperti probability sampling yang bersifat objektif dan memilih responden secara random yang mampu menyeimbangkan karakteristik responden dengan faktor-faktor yang lebih mewakilkan. Kelebihan dari kuota sampling adalah lebih mudah, biaya yang murah, tidak membutuhkan kerangka penarikan contoh. Regresi logistik biner adalah model analisis statistika yang mencari deskripsi terbaik hubungan antara variabel respon skala kategorik dengan satu atau lebih variabel bebas berskala interval atau kategorik. Hasil variabel respon bersifat biner. Model regresi logistik adalah seperti berikut. Diperlukan transformasi logit dari Px agar fungsi regresi logistik menjadi fungsi linear, yaitu seperti berikut beserta keterangannya. Untuk interpretasikan koefisien, perlu dihitung odds ratio. Odds ratio menyatakan kecenderungan kejadian sukses dari variabel bebas terjadi terhadap variabel respon dibanding kejadian tidak sukses dari variabel bebas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Misal, X0 adalah kejadian sukses dan X1 adalah kejadian tidak sukses dari kedua variabel bebas. Dapat diartikan, variabel respon kecenderungan akan sukses atau Y sama dengan 1 sebesar hasil dari odds ratio kali jika terjadi X0 atau terjadi kejadian sukses pada variabel bebas dibandingkan jika terjadi X1 atau kejadian tidak sukses pada variabel bebas. Statistik uji G adalah untuk mengetahui ada pengaruh variabel bebas dalam model terhadap variabel respon secara keseluruhan atau simultan. Uji G mengikuti sebaran Q kuadrat dengan P adalah derajat bebas sehingga pengujian hipotesis tolak H0 jika nilai hitung G lebih besar dari nilai tabel. H0, pengujian hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel respon. Dan H1 minimal ada pengaruh satu variabel terhadap variabel respon. Rumus untuk statistik uji G adalah seperti berikut. Beserta keterangannya yaitu L0 maksimum likelihood tanpa variabel bebas dan LP maksimum likelihood dengan adanya variabel bebas. Lalu dilakukan statistik uji Wald yang digunakan untuk menguji parameter beta secara parsial. Uji Wald mengikuti sebaran normal baku sehingga pengujian hipotesis tolak H0 jika nilai hitung lebih besar dibanding nilai tabel. Pengujian hipotesisnya adalah H0 variabel variabel bebas ke I tidak ada pengaruh signifikan ke variabel respon. H1 variabel bebas ke I ada pengaruh signifikan ke variabel respon. Rumus dari uji Wald adalah seperti ini dilengkapkan dengan keterangannya. Metode penelitian. Data untuk penelitian ini adalah data primer dari hasil survei terhadap mahasiswa IPB angkatan 2016 dan sampai 2019 yang ditargetkan 200 responden. Metode penarikan contoh ini adalah kuota sampling dan jenis variabelnya ada 10 yang bisa dilihat di tabel ini. Metode penarikan contoh. Pertama, membagi populasi menjadi strata yang sudah diklasifikasikan
oleh Kemendagri berdasarkan jumlah penduduk kabupaten dan kota. Eh, Klasifikasi Kemendagri yaitu metropolitan yang memiliki jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta, kota besar 500.000 sampai lebih kecil dari 1 juta, kota sedang 100.000 sampai lebih kecil dari 500.000, dan kota kecil 0 sampai lebih kecil dari 100.000. Yang kedua adalah menentukan proporsi setiap strata untuk penarikan contoh dari populasi mahasiswa. Uh, Berikutnya adalah melakukan sampling. Prosedur analisis data, yang pertama input data. Untuk kuesioner terdiri pertanyaan yang menentukan karakteristik dari variabel. Untuk menentukan variabel respon, ditentukan pada pertanyaan kuesioner. Ada jawaban yang dia mengharuskan responden untuk menjawab dengan konsisten. Jika jawabannya konsisten, maka responden dinyatakan memiliki awareness terhadap masalah ini. Jika tidak, responden belum aware terhadap masalah ini. Yang kedua adalah analisis deskriptif yang berupa grafik untuk menentukan sifat-sifat dari responden. Berikutnya adalah membangun model regresi logistik yang variabel-variabel sudah dijelaskan pada tabel tadi. Berikut pengujian parameter menggunakan uji gas simultan dan uji Wald, lalu melakukan uji kelayakan model yang berupa uji Hosmer, uji uji chi-square kuadrat, uji chi-square dan deviance, dan klasifikasi tabel, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah lampiran dari kuesioner yang akan disebar. Ini daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kolokium ini.